Nah, Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam worship, ada satu hal yang penting yang kita perlu tahu di dalam worship, yaitu hubungan atau relationship. Dan di dalam hubungan ini ada banyak hal yang menjadi komponen dalam satu hubungan. Tetapi yang terpenting adalah seberapa intim hubungan itu. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya seberapa melekatnya orang yang saling berhubungan itu. Dan ini menjadi sesuatu yang utama ketika kita menikmati kehadiran Tuhan, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, ketika kita menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan ini bukan sekedar hubungan, tetapi satu hubungan yang intim, yang melekat. Nah, Bapak Ibu, dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Allah sendiri yang berkata, Allah itu kudus. Dan tentunya di dalam hubungan itu, Dia kemudian berkata, Bapak Ibu dipanggil untuk hidup kudus. Kenapa Bapak Ibu dipanggil untuk hidup kudus? Supaya hubungan ini bisa menjadi hubungan yang intim. Karena Allah itu kudus. Dan Bapak Ibu haruslah hidup di dalam kekudusan. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi masalah adalah kenapa hal ini tidak menjadi hal yang penting di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Padahal ini adalah hal yang sangat utama dan mutlak. Karena ini berbicara tentang ginosko. Karena ini berbicara mengenai pengenalan akan Tuhan. Karena ini berbicara mengenai hubungan. Bapak Ibu, tadi saya katakan kehidupan yang kudus itu menjadi harga mati, menjadi mutlak, absolut, dan tidak ada toleransinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hal ini jarang diperkarakan di dalam hidup kita? Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena tidak ada orang yang dapat datang kepada Allah, yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Karena Allah itu kudus. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita memiliki pandangan yang dangkal tentang keselamatan. Karena kita tidak memiliki sudut pandang yang luas tentang keselamatan. Karena kita tidak memiliki pengertian mengenai teologi dan sistematika yang dalam tentang keselamatan ini. Benar Bapak Ibu, keselamatan itu Tuhan yang memberi dengan cuma-cuma atau gratis. Dan bukan karena perbuatan baik. Ya, itu memang benar. Tapi itu yang menjadi masalahnya. Justru anugerah itu diberikan supaya manusia bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Atau dengan gaya hidupnya sendiri. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali kita dengan mudah berkata, kalaupun kita berbuat salah, toh dosa kita akan ditebus. Artinya meskipun kita berbuat salah pun pasti dosa-dosa kita ditebus. Sehingga hidup kita aman-aman saja. Karena firman Tuhan yang mengatakannya. Di dalam surah 1 Yohanes 1 ayat 19. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Surah 1 Yohanes 1 ayat 19 mengatakan. Ayat 19. Ya. Surat 1 Yohanes 1 ayat 19 mengatakan. Mungkin bisa ditayangkan. Oke, saya bacakan. Surat 1 Yohanes 1 ayat 19 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi Bapak Ibu, yang sebenarnya harus kita mengerti, yang harus kita pahami, dan yang harus kita lakukan adalah bahwa kesucian dan kekudusan ini adalah proses. Ya, proses sepanjang hidup. Dan ini menjadi masalahnya ketika kita hidup dengan pengertian yang salah tentang keselamatan ini. Dan hidup dengan dimensi perspektif yang tidak tepat tentang keselamatan ini.
maka kita akan hidup dalam satu keadaan di mana kita tidak melihat lagi kekudusan ini menjadi hal yang penting. Tetapi yang seharusnya adalah syarat utama untuk ketaatan Tuhan adalah karena Allah itu kudus, maka kita harus hidup kudus. Dan ini menjadi hal yang penting.